warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Hari ini kalian sehat semua? Alhamdulillah. Kalian ada yang belum masuk apa sudah masuk semua? Jadi harus diajak ya. Ya. Ibu, sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Membaca basmalah bersama siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum mulai pelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, gak apa-apa? 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanahku bahagiaku. Salah aku memilih jadilah Indonesia kebangsaan bangsa dan Nah, kemarin kan kita udah belajar tentang IPAS yang tentang fotosintesis. Nah, hari ini kita belajar tentang perkembangan tumbuhan. Kita masuk ke perkembangan tumbuhan. Kita masuk ke dalam materi proses pendampingan. Kalian tahu perkembangan tumbuhan itu ada apa saja? Perkembangan tumbuhan itu ada lewat penyampaian dan lewat penyebaran biji. Nah, kita hari ini membahas tentang yang benar-benar terlebih dahulu. Kalian sudah siap? Ya. Ini langsung masuk ke dalam materinya ya. Ini ditampilkan aja untuk pertemuan kali ini. Di sini tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu kita kamu mengidentifikasi bunga-bunga, bagian-bagian bunga dan fungsinya. Dan kedua yaitu peserta didik dapat mampu mendeskripsikan dalam dalam bunga. Dan ketiga, peserta didik mampu menjelaskan proses penyembuhan pada lain. Nah, kita masuk ke dalam sini. Sebelum masuk ke proses penyembuhan sendiri, kita itu kemarin pernah seperti acara-acara seperti acara pengantin. Jadi kalau pengantin itu kan pakai buat di bagian kepalanya itu kan pakai bunga melati. Banyak lagi ada bawang juga kan. Kalian kan tahu bunga itu. Nanti sini ada pertanyaan mematik. Kalian boleh dibaca. Jadi satu kalian menjadi ini, satu menjadi ini. Mbak ini jadi ini. Untuk acara pernikahan ini dulu. Mbak sini dulu berarti. Banyak sekali bunga di taman kamu ayo mencari KTP ya. Ampun, cepet banget. Malam di daerahku. Lalu bagaimana ya cara dengan ditanya bisa belajar. Kalian udah paham itu maksudnya gimana? Ini kan maksudnya kayak bunga kok. Bunga itu kan dibalik terus-menerus sama orang. Tapi kalau udah diservis itu gimana? Berarti kan ini tuh mengalami proses perkembangbiakan. Nah, proses perkembangbiakan itu sendiri
Ada melalui proses penyertaan yang bisa dibantu oleh hewan seperti mengulang dan lainnya. Nah, kita bahas selanjutnya ya. Nah, ini untuk keterkaitan arus mahkota. Biasanya itu itu bisa dipakai untuk ziarah menemukan total yang pertama ada ziarah menara kudus yang sudah tadi disebutkan. Terus ada acara siraman pengantin. Nah, kalian bisa lihat ini gambarnya. Kalau siraman pengantin kan pakai bunga buat di bajunya, terus sama di kepalanya itu kan pakai bunga seperti itu ya. Selanjutnya ada acara lalu sesaji. Kalian tahu nggak itu apa? Namanya itu sedekah laut kalau biasanya di sini disebutnya itu. Kalau acara sedekah laut kan biasanya pakai sesaji gitu lah. Sesaji itu kan pakai bunga. Nah, selanjutnya ini tradisi lalu sesaji itu tradisi syukur masyarakat nelayan seperti daerah Juanda seperti di sini dengan melarutkan sesaji ke laut. Penggunaan bunga diperlukan untuk membuat sesajinya. Nah, selanjutnya yang kedua ada pernikahan. Biasanya penggunaan ronceng melati dan dekorasi bunga mawar mencerminkan doa untuk kebahagiaan. Selanjutnya yang ketiga ada ziarah, kebiasaan yang bisa disebut nyekat di makam leluhur dengan menanam atau menabur bunga. Nah, kalian itu hari ini bisa mengamati atau mengikuti kegiatan. Kalian itu pernah mengikuti kegiatan tersebut apa tidak? Pernah kan? Kalian pernah apa saja? Ziarah pernah? Pernah. Pernikahan, lihat pernikahan. Pernah. Terus sama itu sedekah laut atau sedekah bumi biasanya juga ada. Pernah semua kan? Nah, kan kalian sudah tidak asing dengan benda-benda di sekitar kita kan? Nah, ini masuk ke dalam proses penyerbukan. Kita bisa untuk kita mengamati bunga kan kita bisa memetik bunga secara langsung di taman atau di pohonnya. Kita bisa melihat, mengidentifikasi bagaimana sih bagian-bagian bunga tersebut. Nah, bunga itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada bunga sempurna dan tidak sempurna. Benang sari dan putik adalah alat perkembangbiakan tumbuhan. Benang sari dan putik bisa terletak dalam satu bunga yang sama. Ini dinamakan bunga sempurna. Jadi bunga sempurna itu ada kelamin jantan dan kelamin jantan yaitu benang sari dan putik. Itu kelamin betina ya. Jadi kalau ada kelamin jantan dan betina di dalam bunga ini menjadi satu, itu dinamakan bunga sempurna. Kalau cuma punya salah satu, itu namanya itu bunga tidak sempurna. Nah, bunga sempurna sendiri itu ada banyak sekali. Kita bisa gambarnya itu kalau kita melihat itu bunga sempurna itu lebih banyak bagian-bagiannya daripada bunga yang tidak sempurna. Nah, contohnya itu ada bunga sepatu sama bunga stroberi ya. Ini bisa dilihat. Selanjutnya ini fungsi-fungsi bagian bunga tadi. Nah, mahkota sendiri fungsinya yaitu bagian bunga yang berwarna indah dan berfungsi menarik serangga untuk pindah-pindah. Kalau mahkota kan yang bagian luarnya seperti itu kan. Mahkota kan yang ini seperti ini kan. Kalau warnanya di sana biasanya tuh warna-warni gitu biar menarik serangga. Nah, yang kedua ada serbuk sari, bagian alat kelamin jantan yang menambah di tubuh hewan biasa atau terbawa angin dan lain sebagainya. Kepala putik ini tempat menambahnya serbuk sari, proses awal menyerbukan. Nah, yang ketiga ada tangkai putik, saluran yang menghubungkan kepala putik dengan bagan biji. Selanjutnya ada bagan biji, tempat tumbuhnya biji setelah terjadi proses perkembangbiakan. Yang keempat ada kelopak, bagian yang melindungi mahkota bunga saat masih kuncup. Kelopak itu ini ya. Selanjutnya ada dasar bunga, bagian ujung tangkai bunga yang menjadi tempat melekatnya mahkota dan bagian bunga lainnya. Biasanya kelopak itu ada di sini. Selanjutnya ada tangkai bunga, penghubung antara bunga dengan ranting atau batang. Kita bisa melihat video dari sini. Selanjutnya ada bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna yang sudah tadi saya jelaskan kan cuma terdiri dari salah satu, entah itu kelamin betina atau kelamin jantannya. Nah, contohnya di sini ada bunga. Nah, contohnya di sini bunga tidak sempurna itu ada ini apa? Ada
jagung. Itu loh, kalau mau tumbuh jagung itu kan tumbuhnya kayak gini dulu, nanti kalau udah besar nanti bisa jadi jagung. Yang ini yang kalian tahu? Ini kan padi. Kalian belum pernah lihat padi waktu muda ini. Tanaman padi itu loh yang beras, tahu kan? Nah, ini kita masuk ke proses penyebukan. Nah, mengapa hewan suka hidup pada bunga? Kalian tahu? Sebenarnya untuk apa? Mencari madu, ya untuk makan ya intinya. Nah, selanjutnya kalian kan sudah tahu kalau biasanya itu lebah atau kupu-kupu hinggap di bagian bunga itu kan untuk menghisap madu atau nektar. Nah, sambil mengambil makanan, hewan-hewan tersebut itu sebenarnya membantu proses penyerbukan tanpa mereka sadari ya. Apa yang dimaksud dengan proses penyerbukan itu sendiri? Ada yang tahu? Tidak tahu. Nah, hari ini kita belajar itu ya. Jadi proses penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik yang mengandung sel kelamin betina. Nah, seperti ini contohnya ibu ini bawa media seperti ini ya. Nah, ini kan bagian ini kan ada bunga dengan serbuk sari dan ini ada kepala putik. Misalnya, ini kan ada lebah. Lebah kan biasanya mencari hewan, mencari bunga untuk diambil madunya atau nektarnya. Nah, di sini ada madu. Misalnya ini tuh lebahnya sedang menghisap madu di sini kan. Lalu tanpa ia sadari, dia menempelkan pada kakinya lebah ini menempel serbuk sari, yang mana itu kelamin jantan. Nah, serbuk sari ini yang menempel akan terbawa lebah ke saat mencari madu ke bunga yang lainnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, tanpa ia sadari waktu ia menghisap madu pada bunga selanjutnya, serbuk sari yang sudah menempel akan jatuh ke dalam kepala putik sehingga terjadi proses penyerbukan. Itu paham? Nah, jadi misalnya ini lebah terbang selanjutnya gitu ya, gerbangnya itu seperti itu. Nah, ini nanti kalian bisa baca sendiri, nanti ibu kasih bacaannya. Selanjutnya ini ada komik tadi seperti tadi, ini proses penyerbukan hingga menjadi bunga baru. Nanti kalian bisa ada tugas tentang membuat komik 4 strip dan bisa bercerita tentang pembentukan proses penyerbukan bunga sehingga menjadi bunga seperti itu ya. Nanti kalian bisa tukar komik dengan teman, kemudian dibaca dan disampaikan kepada teman-teman kalian seperti itu. Selanjutnya ibu mau jelasin tentang macam-macam penyerbukan. Sebelum masuk ke dalam macam-macam penyerbukan, nanti kan kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, bagian-bagian ini kalian bisa ibu kasih ini, kalian bisa menaruhnya apa tidak? Ibu contohin dulu ya. Ini kan ada bagian-bagian bunga, ada mahkota, tangkai putik. Ibu coba lepas, nanti kalian bisa nyusun apa tidak? Ya, kalian mau tidak? Nah, yang pertama dulu ya ini. Di sini ada apa bagian-bagian bunga seperti ini. Tapi ini kan kosong, belum dipasang. Nah, seperti tangkai putik. Tangkai putik itu ada di mana? Kalian tahu? Putik itu alat kelamin jantan ya. Nah, di sini putik ada di tangkai putik. Tangkai putik berarti yang tengah ini loh, dan menghubungkan putik sama saluran biji. Di sini ya. Jadi ini di mana coba? Kan ini putik, berarti tangkainya ada di mana? Putik itu ada di sini. Tangkainya ada di mana? Ini tangkai bunga yang di sini. Kalau tangkai putik itu ada di sini. Nah, seperti ini ditaruh di sini ya, tangkai putik. Coba ibu contohin lagi ya. Kepala sari, tadi kalian sudah tahu apa tidak kepala sari ada di mana? Udang sari. Nah,
Yang ini ya kepalanya itu yang bentuk kepala yang bundar, berarti ini kepala sari. Selanjutnya ibu kasih contoh lagi, ada mau apa ya, yang benang sari. Benang sari berarti tangkai dari kepala sari di sini ya, benang sarinya. Coba kalian dapat Mbak Nabila dapat tangkai, coba sama Mbak Cindy dapat bekel biji. Sambil lihat di sini ada apa tidak? Ayo coba dipasang. Tangkai ada di mana? Ini tangkai biasa, tangkai bunga. Nah, betul. Coba dicocokkan tangkai bunga ada di sini ya, betul. Coba Mbak Cindy, apa? Bekel biji ada di mana? Tadi ini kan tangkai putih berarti di sini, putihnya di sini, menyalurkan ke batang biji itu di sini. Jadi ini di mana? Sini dong. Nah, batang biji ada di sini ya. Selanjutnya kita kerjain bareng-bareng. Yang mahkota ada di mana mahkota? Nah, betul, mahkota di sini. Kepala putih kepalanya ya, betul. Kelopak, ada yang tahu kelopak? Nah, betul. Kelopak di sini ya. Dan yang dasar bunga ada di sini. Ini yang menjadi dasaran bunga. Sudah paham? Kalian ingat-ingat ya bagian-bagian bunga, nanti soalnya ada muncul dalam soal. Sudah ingat? Nah, sudah ya. Selanjutnya ibu mau melanjutkan materi tentang macam-macam penyerbukan. Penyerbukan ini dijelaskan secara singkat saja ya. Penyerbukan dibagi menjadi 4, yaitu penyerbukan dibantu dengan angin seperti pada gambar tersebut ini. Ini sebesarnya ketip angin. Ketip angin kan menempel pada bunga yang satunya. Selanjutnya akan terjadi proses penyerbukan. Seperti ini juga penyerbukan air, itu hidrogami seperti ini ya. Penyerbukan bantuan hewan seperti yang kalian sudah pelajari seperti ini. Ada hewan lebah, kupu-kupu, burung juga bisa membantu. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya ada penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Itu seperti ini. Kayak di penyerbukannya itu misalnya ditempelkan manual manusia. Nah, jenis-jenis penyerbukan berdasarkan asal sari yaitu ada penyerbukan sendiri yang disebut dengan autogami. Yang ini coba disebutkan Mbak. Penyerbukan yang biasa disebut dengan tritonogami. Sebut silang bisa disebut apa Mbak Siti? Allogami. Selanjutnya ada penyerbukan apa ini? Nah, kalian apa yang kalian ketahui setelah terjadinya proses penyerbukan? Kalian kita? Nah, ibu jelasin ya. Setelah serbuk sari menempel di kepala putih dan lengket akan mengalami proses penyerbukan. Dimulailah tahap-tahap berikut ini. Yang pertama, serbuk sari akan masuk ke dalam bakal biji. Nah, ini kalian bisa baca sendiri. Setelah menempel pada kepala putih, serbuk sari akan menumbuh ke saluran kecil bernama bulu serbuk sari. Nah, ini pertemuan inilah yang akan memicu terjadinya proses pembuahan. Yang kedua, serbuk sari yang akan dalam bakal biji ini berkembang bakal biji menjadi biji. Nah, selanjutnya perkembangan bakal biji ini bakal menjadi bakal buah. Nah, selanjutnya bakal buah itu akan menjadi buah. Sudah selesai ya. Waktunya ibu kasih tugas. Kalian sudah siap? Nah, tugas pertama ada tugas kelompok yang kalian bisa kerjakan. Nah, LKPD ini buat berkelompok ya. Jadi kalian berdua mengerjakan ini menjadi satu. Nanti ditulis kalian kelompok 1 sama kelas 4 ya. Nah, ibu jelasin. Ini dibawa dipelajari berdua. Ibu jelasin dari sini. Di sini kan ada kerjakan secara kelompok dengan teman-temanmu mengenal bagian-bagian bunga. Tuliskan bagian-bagian bunga yang sesuai dengan petunjuk nomor. Nah, seperti tadi yang kalian sudah pelajari di sini, kalian bisa mengisi bagian-bagian kosong ini dengan benar sesuai yang tadi kita udah pelajari. Paham?
Selanjutnya yaitu yang kedua, ini yang kedua juga sama, ini bedanya ini bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Jadi ini cuma sedikit. Setelah itu ada nomor 3, tempelkan bagasinya. Nah, ini dapat lembaran seperti ini. Kalian nempelin ini mana yang termasuk bunga sempurna dan tidak sempurna. Nanti ibu kasih link. Lanjut yang keempat itu menambahkan penjelasan proses yang sudah kamu gunting untuk tiap kotak adalah seperti. Jadi ini nanti ditambahkan di dalam ini ya, sesuai urut. Di sini tuh tidak urut, jadi kalian urutkan sendiri berdasarkan gambar di sini. Paham? Apa ada yang mau ditanyakan? Silakan dikerjakan. Ini pokoknya. Kalian bisa bagi sendiri dengan kelompok aku ya. Nanti kalau kalian bingung bisa tanya sama ibu ya. Ibu kasih waktu 15 menit. Kerjasama ya, nanti temennya dibantuin. Apakah sudah selesai? Ya. Ini ibu kumpulin ya, nanti ibu kasih nilai. Kalian sudah capek mengerjakan tadi? Nanti ibu kasih ice breaking ya biar kalian semangat. Bisa semangat terlebih dahulu? Bisa? Nah ya, 1, 2, 3, semangat. 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 Oke, semangat. Ya. Ibu ajarin kalian nanti ya. Ini lagunya seperti ini. Yang sempurna ada sari dan ada buktinya. Kita belajar
dan sini khususnya dunia dengan generasi alat pertumbuhan tidak sempurna ada tentang sari dan ada ketika sudah ada peluang berkembang biakannya dengan teknologi itulah bagiannya bunga yang sempurna. Yes, kalian sudah semangat? Nah, ibu kasih selanjutnya sebelum pulang ibu kasih kalian soal ya selama 15 menit nanti ibu kumpulin ya. Ya selesai. Nanti nilai ya. Nanti nilai sampai karena kita sudah selesai untuk materi hari ini. Tadi kalian ingat sudah belajar tentang apa aja? Tentang proses bersuka, lalu ada bagian-bagian bunga, lalu ada bunga sempurna dan tidak sempurna, dan masih banyak lain ya. Tadi kan kita sudah belajar tentang banyak. Nah, kesimpulannya yaitu tumbuhan bisa berkembang biak supaya bisa menghasilkan anak-anak baru atau biji baru. Nah, ada dua jenis dulu yang kalian tahu yaitu tadi ada berapa? Bunga sempurna dan tidak sempurna. Nah, tidak sempurna yang itu yang memiliki bagian-bagian bunga lebih lengkap ya, ada sari dan kepala itu. Kalau bunga tidak sempurna itu hanya memiliki salah satunya. Nah, proses bunga sendiri itu bagaimana? Peristiwa jatuhnya satu sembunyi ke kepala umpil. Nah, kita sudah selesai ya hari ini. Apa ada yang kalian butuhkan? Paham semua? Paham. Kalau kalian mau bertanya, tinggal bertanya saja sama ibu ya. Lalu minggu depan kita akan belajar tentang proses penyebaran biji. Kalian bisa belajar ya melalui buku paketnya kalian sudah bersama. Ibu akhiri sebelum mengakhiri pelajaran kita berdoa terlebih dahulu membaca surat Al-Kahfi. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian tidak balas dengan apa yang ibu sampaikan dan semoga bermanfaat dengan kehidupan kalian. Nah, ibu mengucapkan terima kasih. Kalau tadi ibu ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Ulangnya hati-hati ya kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.